ini tetapi dalam hal ini pihak perpustakaan lebih prefer untuk dalam artian tersentralisasi seperti percakapan kami kemarin. Jadi jika Bapak Ibu ada kebutuhan jurnal, bisa langsung email ke perpustakaan atau dengan mengisi form yang tadi telah disebutkan oleh Bu Muhayati, ataupun bisa nanti saya berikan email saya jika memang ada pelanggan, itu bisa email, bisa WhatsApp ke saya atau email ke saya, nanti saya pasti akan bantu untuk downloadkan artikelnya, itu tidak masalah. Jurnal Telefrancis ada beberapa, saya mungkin ulangin ya, kita menaungi beberapa penerbit seperti Routledge, CRC Press, Congren Open Access. Kami juga punya Dove Press yang dimana telah kami akuisisi dan memiliki stand beroperasi sendiri. Kami juga memiliki kami memiliki jurnal. Iya, ikut yang ini juga. Oh, iya. Oke, mungkin saya langsung masuk ke live demo saja ya, biar lebih enak ya, karena takutnya mengulangin terlalu lama. Saya share screen saya. Apakah telah terlihat layar saya, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jadi untuk mengakses jurnal Telefrancis, seperti yang tadi dikatakan oleh pihak perpustakaan, Bapak Ibu sekalian cukup harus terhubung dengan jaringan perpustakaan. Selama terhubung dengan jaringan Wi-Fi kampus ataupun yang IP address telah terdaftar di kami, Bapak Ibu sekalian tinggal klik ke ini ya, opec.perpustakaan.png.ac.id, lalu klik bagian jurnal TF di bagian bawah kanan ini, lalu dia akan driverkan ke websitenya Telefrancis. Nah, selama sudah memiliki terhubung IP address telah terdaftar, akan ada tulisan access provided by Politeknik Negeri Jakarta. Seperti itu. Tapi nanti ke depannya Bapak Ibu juga pun bisa email ataupun mengisi form ya tadi seperti yang disebutkan oleh perpustakaan dengan cara mendownload artikel Telefrancis, dan setelah itu di-emailkan ke perpustakaan atau bisa WhatsApp ke saya dengan cara email ataupun WhatsApp ke ardi.chandra@tnf.com.id jika memang ada artikel jurnal yang mungkin belum dilanggan atau tidak punya akses, kami akan bantu downloadkan, atau bisa lihat perpustakaan, nanti perpustakaan informasikan ke kami. Cuma ini mungkin akan makan waktu setidaknya 1 hari kerja ya Bapak Ibu sekalian, dan selama dia jam kerja kami akan usahakan membalas secepat mungkin. Kurang lebih itu cara untuk mengakses ke jurnal Telefrancis. Berikutnya cara untuk mengakses artikel jurnal Telefrancis. Ada beberapa cara untuk mengakses, yaitu Bapak Ibu tinggal memasukkan keyword yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya untuk bidang, katakanlah saya ingin masukkan mencari jurnal untuk bidang ergonomics, bisa di sini. Contohnya seperti itu, tinggal cara search, atau bisa mengklik suggestion jurnal yang muncul di sini ya, seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu ingin mengeksplor berdasarkan subjek ataupun area atau jurnal A2Z juga bisa, tinggal cara klik di subjek yang diinginkan atau jurnal A2Z-nya. Nanti dia akan muncul berdasarkan jurnal berdasarkan abjad. Ataupun jika Bapak Ibu tahu nama penulisnya, bisa menggunakan feature advanced search yang dimana nanti bisa difilter lebih detail ya. Nah, itu banyak sekali cara untuk mengakses jurnal Telefrancis. Seperti itu, bisa kita publish berdasarkan nama judul, keyword pencarian kita, judul, authors, keyword, abstract, affiliation, ataupun per tahun yang kita inginkan, seperti itu. Kita juga bisa melakukan pencarian seperti tadi yang saya bilang berdasarkan jurnal A2Z, berdasarkan judul jurnalnya ya. Siapa tahu kita sudah tahu dan hafal untuk judul jurnal yang kita inginkan. Ataupun kita hanya masukkan keyword. Dalam hal ini saya masukkan pencarian keyword untuk seluruh subjek ya, seperti itu. Ini bisa juga, atau keyword seperti ini, kita masukkan keyword ergonomics, dan maka dia akan melakukan pencarian untuk kata ergonomics. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi tidak semua jurnal itu dilanggan oleh Politeknik Negeri Jakarta. Cara untuk memfilternya dengan cara adalah klik bagian ini, only show content I have full access to. Jadi dia hanya akan menampilkan jurnal yang dilanggan oleh PNJ, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya PNJ juga pun ingin mengakses jurnal open access, bisa centang only show open access ya. Jadi dia hanya akan muncul jurnal open access saja. Dan semua ini tergantung dari kecepatan internet masing-masing ya, seperti itu. Maaf agak sedikit lama ya. Oke. Nah, jadi dia hanya muncul jurnal yang dicentang hijau. Selama dia muncul centang hijau, artinya kita punya akses ke jurnal tersebut.
Tetapi kalau misalnya kita masuk ke bagian section untuk judul jurnal, mungkin centang hijau ini dia hanya akan bilang partial access. Karena jurnal yang dilanggan oleh PNJ selama dilanggan itu PNJ bisa mengakses dari jurnal yang tahun yang PNJ langgan hingga tahun 1997. Contoh, nanti bisa saja jadi ini jurnal ini contoh ya, bisa saja dia hanya partial access. Kenapa? Karena bisa jadi dia mulai publikasi itu di atas tahun 97 atau di bawah di bawah tahun 97 ya, 96, 95. Jadi yang bisa hanya diakses oleh PNJ itu hanya yang tahun yang dilanggan hingga tahun 1997 saja, seperti itu. Yang di bawah 97 sampai 96 itu tidak bisa diakses karena di luar dari paket yang kami tawarkan. Nah, institusi juga bisa filter berdasarkan hanya menunjukkan konten open access. Dia biasanya ditandai dengan gembok warna orange ya. Ini artinya open access dan ini free, bisa diakses walaupun institusi tidak melanggan. Saya rasa semua penerbit saat ini sudah ada banyak trennya ke arah open access dan kita bisa memanfaatkan itu. Walaupun di open access bukan berarti jurnalnya tidak berkualitas, justru dengan dia jurnal open access maka potensi dia untuk disitasi itu bisa meningkat sebanyak 600% atau 6 kali lipat daripada jurnal yang non open access seperti itu. Nah, ini kita juga bisa filter berdasarkan subjeknya, apakah ergonomis di bidang desain, biomedical, ataupun di bidang computer science, banyak sekali yang bisa kita filter, ataupun kita bisa juga publish lebih spesifik ke bidang ergonomik saja, atau journal of sport science, atau masih banyak lagi yang bisa kita filter ya. Kita juga bisa filter berdasarkan publication date, kapan kira-kira, atau bulan lalu, 3 bulan lalu, atau tahun lalu, atau bahkan periode tahun tertentu juga bisa. Itu semua kembali lagi kepada kebutuhan user ya, seperti itu. Nah, berikutnya kami masuk ke dalam tampilan full artikelnya. Nah, ini adalah contoh saya mengambil satu klik atau artikel yaitu mental workload during brain computer interface training. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa setelah artikel ini publish, ini bukan open access ya, full access ya. Setelah dia publish pada tanggal 16 April 2012, dia sudah dilihat sebanyak 1.180 kali dan sudah disitasi sebanyak 32 kali di Crossref dan sudah disitasi sebanyak 29 kali di Web of Science dan sudah terindeks 33 kali di Scopus seperti itu. Nah, dan kita bisa lihat ya, caranya gampang untuk membaca artikel jurnal ini. Kita cukup scroll down ke bawah untuk melihat bagian yang kita inginkan, contohnya seperti itu. Atau kita bisa masuk ke bagian ini, ke bagian kiri ini, kita bisa langsung masuk ke bagian yang kita inginkan. Contoh, saya lagi ingin melihat bagian metode yang digunakan itu apa saja. Dia langsung akan otomatis ke area tersebut. Nah, kami juga punya beberapa suggestion artikel yang mungkin bisa dibaca ketika user melakukan pencarian, seperti itu ya. Dan juga user juga bisa melihat figure atau data jika disediakan oleh penulis, biasanya bisa di-download atau bisa dilihat ya. Ini sebagai support datanya. Nah, seperti itu. Atau jika user ingin melakukan mendownload citation, bisa langsung mengklik bagian citation-nya. Seperti di sini ya, download citation. Nah, nanti kita bisa mendownload citation-nya dalam berbagai format. Di sini kami mendukung EndNote, ProCite, Rework, Zotero, dan masih banyak reference manager software lainnya. Ini bisa dicoba, tidak terlalu sulit. Kami juga mendukung BibTeX ya, seperti JabRef, BibDex, dan juga masih banyak software lainnya kami support. Ini bisa dicoba. Sebenarnya download citation ini bisa digunakan untuk mempermudah lah ketika kita melakukan citasi, seperti itu. Ardi, ya. Boleh kalau untuk Mendeley gimana bisa? Mungkin bisa dicoba ya Pak. Setahu saya dia bisa Pak support Mendeley. Dia tidak disebutkan di sini karena memang terlalu banyak Pak. Dulu disebutkan satu persatu, cuman mungkin karena kepanjangan dia cuma singkat dan most of the ini. Cuma setahu saya Mendeley itu bisa dipakai yang ini Pak, RIS ya Pak ya. Setahu saya sih. Mungkin dicoba aja Pak, seperti itu. Oke. Makasih, mau menambahkan Pak Ardi, untuk Mendeley itu dia bisa RIS sama BibTeX juga bisa, RIS juga bisa. Betul. Ya tergantung lagi Mendeley-nya supportnya apa ya, betul. Tapi boleh dicoba aja. Seharusnya sih bisa antara ketiga ini Pak, seharusnya ya. Oke, terima kasih Pak Ardi, Bu Dewi. Baik. Ya, terima kasih. Oke. Berikutnya mungkin saya juga ingin menjelaskan bahwa jika Bapak Ibu sekalian ketika kita mengakses jurnal ini atau dalam lingkungan kampus dan ternyata ada teman kita yang ingin meminta artikel, kami selalu sarankan agar kita men-share itu adalah
DOI-nya atau link jurnalnya. Jadi jangan pernah share PDF-nya. Kenapa? Karena setiap kali kita lakukan download, itu setiap usage-nya akan terhitung seperti ini. Jadi ketahuan ya. Contoh nih, Universitas Indonesia, judul ini dia telah tergunakan berapa banyak, itu terhitung. Jadi setiap klik yang tidak kita lakukan, itu usage-nya akan terbuang. Jadi kami sarankan sekali lagi, selalu copy and paste link ini dan berikan ke teman kita atau mungkin ke siswa kita yang ingin kita minta mereka download. Jadi jangan kita yang berikan PDF-nya, walaupun sebenarnya lebih gampang kirimkan PDF-nya, karena ketika usage-nya rendah, biasanya institusi akan consider untuk mensensor langganan tersebut. Otomatis sebagai dosen ataupun sebagai user kita akan kehilangan maksudnya institusi atau manajemen akan mempertimbangkan ulang jika usage-nya cukup rendah, dan itu biasanya kita tidak inginkan hal tersebut. Atau jika mau lebih baik, kita juga bisa share via sosial media atau via email atau via apapun itulah ya, masih banyak sekali di sini. Kita bisa coba share ke masing-masing teman kita atau mahasiswa kita atau murid kita via yang kami sediakan ini. Dan itu bisa disediakan dan itu bisa di-share secara gratis seperti itu. Termasuk juga print ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin nge-print suatu artikel jurnal, memang lebih mudah jika kita bisa print lalu fotokopi ataupun kita printkan semuanya. Tapi memang kalau di kami lebih satu artikel yang di-download oleh satu user itu hanya boleh print untuk diri mereka sendiri. Ini kita maksudnya membiasakan agar kita membiasakan dengan copyright, ya tidak melanggar copyright ataupun hak cipta seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita bisa mendownload, jika kita memang lagi sibuk pun kita juga bisa mendownload file ini dalam bentuk PDF untuk kita baca nanti. Nah, ini lagi loading ya. Atau jika memang kita lagi sekarang lagi trennya ini podcast ya, tapi tidak semua artikel punya podcast. Ada beberapa artikel jurnal yang bisa kita streaming podcast. Nah, coba saya cari contoh ya. Seperti ini. Ini mungkin karena artikel cukup lama ya, jadi mungkin podcastnya belum support. Tapi kalau tahun-tahun terbaru seharusnya sudah ada podcast. Pak Andri, jangan cepat-cepat. Oh ya, baik. Siap. Ya, saya akan perlambat. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kalau mungkin kita lagi bisa baca online, kita bisa scroll down ke bawah, atau klik bagian di kiri sini, ke bagian yang kita inginkan, dia akan langsung ke sana. Atau kalau misalnya kita lagi sibuk, kita bisa download PDF-nya ya, dia akan muncul seperti ini, lalu kita tinggal download saja, maka itu akan dihitung sebagai satu usage seperti itu. Nah, jadi ya kita bisa tergantung lagi pada kebutuhan user ya. Tetapi katakanlah kita lagi capek banget nih, seharian kita beraktivitas dan mata lagi lelah, kita bisa menggunakan fitur podcast. Kami ada podcast ini, dan tinggal di buffering aja, dia akan otomatis membacakan artikelnya, dan kita bisa bersantai ya, atau relax ya, seperti itu. Mungkin sambil menunggu ya. Saya tutup. Nah, seperti itu. Bentar. Terdengar ya suaranya ya. Kita juga bisa adjust speed-nya, volumenya, atau kita percepat, atau kita perbesar tulisannya. Masih banyak sekali feature, atau bahkan kita bisa download juga untuk podcast ini. Nah, seperti itu. Itu salah satu feature yang kami miliki. Ya, dia akan otomatis baca ya. Betul. Nah, oke. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah ini penting untuk para dosen biasanya nih. Nah, ketika kita sebelum menulis artikel jurnal yang sebelum kita submit atau membuat artikel jurnal, selalu biasakan untuk melihat dulu, untuk melihat ke judul jurnalnya. Tadi kan saya buka adalah artikel jurnal ya, seperti itu. Jadi kita masuk dulu ke judul jurnalnya dengan cara klik yang bagian kiri atas tadi, dia akan masuk ke judul jurnal. Lalu kita bisa melihat jurnal matrix. Nah, di sini kita bisa tahu nih ada berapa banyak kurang lebih usage-nya per 1 tahun, terus impact factor selama 3 tahunnya berapa, site score-nya berapa, dia berada di Q berapa, SJR, SNP, dan lain-lainnya. Nah, kita juga bisa tahu bahwa setelah kita submit artikel jurnal, jika tidak ada masalah, maka dia akan memberikan first decision selama 27 hari. Average ya, berarti bisa lebih sedikit lah, asumsikan saja 1 bulan atau 1 bulan 1 minggu lah average-nya kurang lebih. Kita naikkan sedikit biar tidak terlalu tinggi ekspektasinya. Nah, selama tidak ada masalah, biasanya kan ada revisi dan lain-lainnya kan.
Dan memang kalau sudah oke, dia akan reply dalam waktu maksimal 82 hari ya. Kita asumsikan aja lah 3 bulan seperti itu. Sambil kita nanti mantau email kita ya, biasanya dia akan kirimkan informasi by email. Nah, ini first post review decision. Lalu setelah tidak ada masalah, kita revisi final, semuanya kelar, dia akan butuh waktu 19 hari untuk acceptance hingga proses publikasi. Dan kita juga bisa tahu berapa persen untuk acceptance rate-nya. Jadi sehingga kita tidak di PHP. Jika Bapak Ibu masih penulis pemula, tapi saya rasa sudah tidak penulis pemula ya. Jika memang penulis pemula, selalu cari ini yang acceptance rate-nya cukup tinggi, sehingga tidak capek ya untuk menulis jurnal. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah berpengalaman, expert seperti yang tadi Ibu Wakil Direktur katakan, boleh cari yang Q2, Q1 itu boleh. Karena semakin tinggi tingkatnya dia akan lebih bergengsi dan akan harumlah nama institusi seperti itu. Nah, kita juga bisa tahu kayak understanding and using journal metrics ini bisa kita baca. Zaman sekarang sudah banyak sekali tools untuk translation, walaupun kita mungkin terkendala dengan English, kita bisa menggunakan banyak sekali tools ya seperti itu. Dan yang kedua, kita juga bisa baca untuk aims and scope masih di daerah kiri ini ya. Kita juga perlu tahu nih tujuan jurnal artikel judul jurnal ini dia memuatnya kemana. Jangan sampai ketika ternyata dia tujuannya ke kanan, tapi kita bikin ke kiri. Nah, ini kan menurunkan kemungkinan untuk artikel kita diterima oleh penerbit seperti itu. Nah, seperti itu. Kita juga pun punya kayak instruction for authors. Nah, ini juga bisa dibaca-baca seperti itu. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, biasanya dia kalau ini ada untuk seluruh jurnal, rata-rata hampir seluruh jurnal disediakan data seperti ini. Minimal ada data citation matrix-nya lah yang membantu kita. Terus jika Bapak Ibu sekalian ternyata sudah katakanlah sudah punya draft nih untuk artikel yang ingin disubmit. Nah, tapi bingung mau cari judul jurnal apa. Nah, saran kami beberapa penerbit menyediakan namanya tuh jurnal suggester. Jurnal suggester ini sangat gampang cara pakainya. Kita cukup copy and paste abstrak kita ke sini. Lalu dia akan memberikan suggestion, kita bisa submit ke jurnal mana saja. Contohnya, saya akan masukkan kata kunci engineering saja ya. Nah, nanti dia akan muncul nih suggestion jurnalnya apa saja yang bisa kira-kira kita submit kemana seperti itu. Nah, kita bisa pilih dia show full open access journal only, atau full open access atau open select seperti itu. Jadi ada yang bisa hybrid, ada yang bisa full open access. Nah, jika Bapak Ibu memang tujuannya itu ya mau yang open access ya tinggal dipilih aja ya. Tapi kalau ternyata ingin jalur yang free submission itu pun juga boleh. Cuman tetapi memang seperti yang saya jelaskan tadi, zaman sekarang ini memang lagi trennya open access yang dimana memang ketika kita submit sebagai open access, potensi untuk disitasi itu bisa meningkat beberapa kali lipat. Nanti pun kalau memang sudah PNJ, seperti kata tadi Bu Wakil Direktur bilang sudah terbiasa untuk publikasi, nah kita boleh nih consider untuk menjadi membership open access dari penerbit apapun. Contoh seperti Tele Francis, itu kami menawarkan membership yang dimana setiap kali publikasi kami bisa memberikan diskon minimal dari 5% hingga 15% tergantung dari jumlah deposit. Tapi itu adalah hal yang berbeda ya. Hari ini kita tidak bahas untuk hal tersebut. Cuma kami ya. Kalau misalnya di suggestion itu terfilter nggak jurnal-jurnal predator? Apa sudah tidak? Baik, jadi jurnal suggester ini hanya akan memberikan suggestion untuk jurnal yang ada di Taylor and Francis, Pak. Oh, gitu. Jadi bukan, dia tidak akan memberikan suggester ke jurnal penerbit lain ataupun jurnal predator. Jadi memang konsep untuk jurnal predator, Pak, betul. Nah, saran kami sebelum Bapak mensubmit ke jurnal penerbit manapun, selalu cari rekomendasi dan selidikin dulu penerbitnya. Nah, jadi kami ada kok website namanya Think Check Submit ya. Ini ada, jadi sebelum biasanya contoh kalau kita masih agak bingung-bingung ataupun penulis pemula, ini ada website namanya Think, Check, and Submit yang bisa kita jadikan acuan agar sebelum kita submit artikel jurnal. Jadi dia memberikan suggestion adalah ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita sebelum kita submit. Jangan untuk menghindari agar kita masuk ke jurnal ataupun submit ke jurnal yang predator. Oke, makasih. Ini free Pak ya, bisa dicoba diakses. Nah, ini berguna sekali. Nah, memang kami memang pernah ada beberapa yang menyebutkan untuk kekhawatirannya karena jurnal predator. Tapi percayalah, Tele Francis kita aman kok Pak, kita terbesar nomor 4 di dunia saat ini.
seperti itu. Tapi Oke, terima kasih, Pak ya, Ardi. penerbit lain, betul. Nah, jika memang Ini triple I nggak masuk ya, Pak? gimana Pak? Gimana Bu? Triple I? IEEE. Iya. IEEE itu penerbit yang berbeda sih Bu, seperti itu. Oh gitu ya. Yes, kami dari Taylor & Francis. Memang ada penerbit IEEE. Jika memang ada kebutuhan di situ, nanti informasikan saja ke Bu Clara Bu, karena memang memang Di- ada Pak presentasi. Mungkin Ya. mungkin bisa nggak disebutkan apa aja tadi publisher terbesar, mungkin ya ada yang belum tahu ya, supaya tadi seperti itu. Oh, oke. Kalau yang terbesar, saya cuma kasih 5 saja ya Bu. Jadi kalau yang terbesar pertama itu adalah tentunya Science Direct atau Elsevier. Kedua itu Springer. Ketiga itu Blackwell Wiley. Yang nomor 4 Taylor & Francis. Nomor 5 Edge. Dan berikutnya ada Emerald, Cambridge University Press, dan masih banyak penerbit lainnya Ibu. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mau aman, bisa cek di sini ya, kayak kalau mau aman ya, silakan cek di simagojr.com ini Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya sih aman sih. Jadi kita bisa cari tahu judul jurnalnya. Jadi instead of, kalau Bapak Ibu sekalian menerima penawaran dari Scopus atau dari database Scopus, kami tidak sarankan untuk pelanggan. Karena saat ini sudah ada simagojr.com dan ini gratis. Jadi kita cuma perlu cari jurnalnya saja ya. Jurnal ranks atau country ranks seperti itu. Dan itu masih bersifat gratis kurang lebih. Nah, bisa dihitung berdasarkan subjek ya. Atau Mas Ardi, kalau misalnya kita mencari jurnal-jurnalnya di bawah naungan Elsevier, ini Taylor & Francis ada? gimana? Ada. Beda publisher Pak Aziz. Beda publisher Pak. Oh gitu, beda publisher. Boleh. Tidak Tapi kalau match, ya. iya belum masuk. Waduh. Tapi kalau misalnya ada suggestion, silahkan nanti ke perpustakaan dengan Bu Muhayati. Nanti biar nanti mungkin bisa dianggarkan untuk di tahun berikutnya. Tidak masalah Pak. Gitu ya. Iya deh, Betul. terima kasih. Ardi. Ya. Tidak masalah Pak. Karena memang penerbit itu ada banyak sekali Pak. Dan ya bukan berarti penerbit satu dan lain kalah sebenarnya sih. Karena kita bicara artikel jurnal kan kita bicara. Iya. Oke. Ya bisa dicek di sini ya untuk. Ya. Maaf Pak Ardi, apakah Baik. semua jurnal di bawah publisher Taylor & Francis ini terindeks Scopus? Itu pertanyaannya. Oke, oke, dari seluruh jurnal Taylor & Francis, Bu, saat ini kurang lebih 90% itu terindeks di Scopus. Nah, fokus kami sebenarnya bukan di Scopus. Jadi biasanya fokus kami itu adalah lebih ke arah ke Web of Science, yang dimana proses indeksasi di Web of Science itu jauh lebih sulit daripada di Scopus. Nah, terbukti bahwa dari seluruh jurnal kami 90% terindeks di Scopus dan 80% terindeks di Web of Science. Nah, dan biasanya ketika dia terindeks di Web of Science, dia juga pun akan terindeks di Scopus pula. Biasanya seperti itu. Kami punya datanya, nanti saya akan tunjukkan. Tapi ini sedikit confidential, tapi nanti saya akan share aja untuk data-datanya. Atau nanti dari Bu Clara mungkin ada data, nanti bisa share ke Bu Dewi, atau bisa disebarkan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, dosen sekalian, yang jadi bisa kelihatan untuk jurnal mana yang bisa diincar untuk dipublikasikan seperti itu. Ini saya lanjut lagi ke jurnal saja karena belum selesai. Ini kaitannya dengan itu Pak sebenarnya. Gimana Ibu? Iya Pak, ya kaitannya. Ya ini kaitannya dengan arah indikator kami ya Pak, penelitian dan pengabdian dosen ini kami kan di PNJ di Indonesia khususnya pakai satu ya, UP2M dan perpustakaan. Baik. Dan ini kita tadi artinya memberi ya jaminan ke dosen-dosen bahwa itu sih seperti. Baik. Ya, paling nanti setelah saya lanjutkan sedikit dulu, Bu Dewi, nanti setelah itu saya akan tunjukkan datanya, jadi bisa dilihat nanti ya. Jadi kita tidak ada yang kami tutup-tutupin seperti itu. Oke. Kami lanjut sebentar. Ini sebentar lagi selesai. Soalnya tanggung. Ya, jika Bapak Ibu sekalian ingin mempublish artikelnya katakanlah di jurnal ini dan ingin publish ke open access, bisa cari tahu biayanya di Cost Finder ini ya. Biaya Taylor & Francis itu biasanya mulai dari sekitar $500 hingga sampai maksimal itu sekitar $3.000. Itu untuk open access, tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa submit secara gratis. Bisa. Kita masih menerima sistem free submission, dan itu bisa dilihat di halaman awal jurnal Taylor & Francis, lalu di scroll down ke bawah. Ini ada resource for authors, tapi ini biasanya untuk pemula ya. Kalau misalnya sudah berpengalaman sih, sudah tidak perlu ini, biasanya tinggal langsung submit aja. Tapi kalau kita ingin menginformasikan ke
mahasiswa atau mahasiswi mungkin yang baru mau lulus untuk secara skripsi atau mau atau doktoral program bisa melihat di halaman website ini. Di sini ada step-stepnya tuh jelas ya, dari proses pemilihan jurnal, penulisan papers, making your submission, pre-review, itu semuanya dijelaskan di sini. Tinggal kita baca saja ya, seperti itu. Nah, dan kalau untuk submit-nya tinggal seperti yang saya bilang tadi, kita cuma perlu masuk ke dalam judul jurnalnya yang ingin kita submit. Katakanlah kita ingin submit ke Ergonomics ya, tinggal klik submit an article di sini. Nah, nanti tinggal kita login pakai ORCID ID kita. Saya mohon maaf, saya tidak ada ORCID ID, jadi saya tidak bisa login, tapi bisa dicoba lah di sini. Login pakai ORCID ID dan kita tinggal upload dan isi sedikit formulir ya. Lalu akan langsung proses submission seperti itu. Cukup mudah untuk submission jurnal di Telempresi. Ya, gimana Pak Aziz? Tadi $500 ya. $500 itu berarti 7 juta ya? Kalau sekarang ya. Ya, itu untuk open access, Pak. Tapi kalau mau free submission juga pun punya. Jadi tergantung judul jurnalnya, Pak. Rata-rata kurang lebih biaya submission di kami itu sekitar $1.500 sampai $3.000, Pak, per satu artikel. Tapi ada juga yang mulai dari $500 seperti itu. Ada. Oh iya. Bisa dicek nanti di jurnal suggester kami, Pak, di cost finder ini. Iya. Nah, itu ya, tapi bedanya open access dengan non-open access. Kalau non-open access atau free submission, ketika institusi ingin mengakses artikel jurnal yang publish, maka institusi adalah berlangganan seperti yang dilakukan oleh PNJ saat ini, seperti itu. Tapi kalau kita mensubmit artikel jurnal secara open access, maka yang membayarkan fee untuk publikasi itu adalah dari penulis, ataupun bisa juga disupport oleh institusi. Nah, tetapi setelah publish, artikel itu bisa dilihat secara free selamanya tanpa ada biaya 1 peser pun lagi setelah membayarkan akses itu. Itu bedanya antara open access dan non open access seperti itu. Nah, selain itu kalau misalnya di Telemfrancis memang itu kami juga punya F1000, tapi mungkin saya tidak promote karena masih belum sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan kita ya, seperti itu. Pak Ardi, bukan berarti open AK yang gratis itu key-nya di bawah ya, key-nya rendah ya, tapi bisa aja key-nya yang atas ya, key berapa gitu. Tergantung dari impact, banyak faktor, Pak. Kita bicara publikasi jurnal, ini PNJ mungkin pun juga tahu ya, maksudnya tim publikasi atau editorial ataupun university press kalau di universitas besar mungkin tahu bahwa biaya untuk mempromosikan suatu artikel jurnal atau satu judul jurnal itu tidak murah, Pak, karena kita bicara globally untuk campaign, belum lagi nanti kita bayar editorial, belum lagi kita bayar hosting and domainnya, lalu juga kita harus lagi meng-hire technical, karena ketika Bapak langgan kan, kalau aksesnya mati pasti Bapak akan komplain ke kami seperti itu. Itu hidden fee yang sebenarnya tidak terlihat. Nah, seperti itu, Pak. Saya sadar sih kalau jurnal nasional ada yang sudah go internasional, yang sudah terakreditasi itu sekitaran 4 juta. Yes, itu yang nasional ya, Pak. Itu yang nasional, tapi key-nya sekitar Q3-an, Q4-an. Tapi itu dalam Inggris, Pak, atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Banyak sekarang jurnal yang open access sih, Pak, tapi harus hati-hati ketika mensubmit. Harus cari tahu dulu ya, Pak. Iya. Banyak sekali jurnal open access, betul. Nah, oke, saya lanjutkan sedikit ya, Pak. Di Telemfrancis, kami juga pun punya namanya editing service. Telemfrancis jika diperlukan, biasanya untuk penulis, sekali lagi ini untuk penulis pemula, bukan untuk yang sudah ahli. Kalau untuk ahli, sepertinya saya rasa sudah tahulah jalurnya harus seperti apa. Nah, kami hanya menyarankan, karena memang Inggrisnya Indonesia ini kan English as a foreign language ya, belum as a second atau belum English as a first language di Indonesia, dan tidak mungkinlah jadi first language. Maka dari itu kami menyarankan jika memang sebelum kita submit, kalau kita memang butuh cepat dan urgent dan ini harus di-approve, kami menyarankan mungkin bisa menggunakan feature namanya proofread dari berbagai vendor lah, contohnya seperti Editage atau Enabo, atau mungkin dari Telemfrancis Editing Service ataupun dari vendor lainnya. Tujuannya ini agar kita make sure bahwa artikel kita
memang siap sehingga memperpendek proses first decision ataupun review. Jadi intinya sih untuk mengurangi error lah sebelum kita mensubmit artikel jurnal. Kalau kita punya dana lebih, kita bisa consider juga copy editing karena biasanya copy editing ini lebih mahal daripada proofread seperti itu. Atau biasanya sekarang juga ada proses software namanya Grammarly. Grammarly ini juga pun dia bisa membantu untuk grammar kita sehingga menjadi lebih baik. Jika memang ada juga dia fitur gratisan ya, tapi mungkin kalau kita bisa ambil yang premium itu juga bagus karena dia bisa mengubah struktur bahasa kita. Jadi itu beberapa tools yang kami sebutkan yang dimana bisa membantu institusi untuk membantu penulis sebelum submission artikel jurnal seperti itu. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Saya rasa saya sudah meng-cover bagaimana cara mengakses jurnal, lalu sedikit tips lah bagaimana cara untuk proses untuk penerimaan artikel jurnal di Telefrensis, dan juga kita bagaimana cara melihat ends and scope dari suatu judul jurnal ya. Apakah ada pertanyaan lain atau kalau itu mungkin saya akan tunjukkan indeksasi dari jurnal yang ada di Telefrensis ke Bapak Ibu sekalian mungkin. Bapak sedikit, ini tidak semua jurnalnya bisa di-download ya, karena ada yang harus get access gitu. Betul. Memang tidak semuanya, ya seperti saya tadi jelaskan, memang tidak semuanya dilanggar oleh PNJ, Ibu. Mohon maaf, Bu Iis, mungkin menambahkan buku Bu Iis sedang di jaringan PNJ? Enggak, saya lagi di rumah, tapi tadi di kampus, saya udah 3 hari di kampus, itu ada beberapa yang nggak bisa di-download, jadi minta akses gitu. Baik. Kalau biasanya saya langsung cari PDF-nya kan, lalu PDF, lalu saya download. Nah, itu nggak muncul PDF-nya. Ya, seperti itu kan memang, Pak ya? Betul. Ya, nanti kalau memang belum, nanti coba Ibu ke akses dari kampus, kalau memang tidak bisa, mungkin Ibu bisa email saya atau WhatsApp saya, nanti saya bantu downloadkan, Ibu. Itu saya berikan servis itu secara free. Di WhatsApp aja, Ibu, nggak masalah. Link DOI-nya ya, atau linknya di WhatsApp ke saya, nanti saya akan bantu downloadkan. Oke, Pak Ardi, mohon izin menambahkan, ini tadi khususnya untuk Bapak Ibu dosen yang akan misalnya publish ya sebagai author atau submit ke jurnal. Baik. Tadi ada free yang open access, ada yang free ya. Kalau open access itu adalah membayar memang sampai 500 sampai 3.000 dolar, terus ada yang free. Tapi itu close access. Ini sedikit saya akan menyampaikan ya. Sebaiknya memang memilih yang open access. Open access kenapa? Karena walaupun membayar, tetapi itu kan semua itu orang bisa mengakses ya dari luar siapapun, dan ini tujuannya untuk meningkatkan citasi. Kalau misalnya nggak bisa diakses kan orang akan tidak mensitasi. Citasi dampaknya apa? Impact-nya adalah H-index. Bagaimana meningkatkan H-index? Ya kita ke open access. Makanya banyak peneliti yang memilih untuk membayar dengan open access, walaupun ya sampai kalau dirupiahkan tuh angka 10 sampai 30 juta gitu, tetapi ya itu nanti impact-nya H-index-nya, citasinya banyak, H-index-nya naik. Karena apabila kita tidak bayar bisa gitu. Ini pengalaman pribadi aja. Tetapi kan orang ketika masuk tidak bisa mengakses gitu, tidak bisa download, ya tidak mensitasi. Mungkin seperti itu. Jadi ada yang sifatnya itu impact ya, dan panjangnya sih gitu ceritanya. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Oke. Ya. Oke, ya. Nanti kalau memang ternyata banyak demand untuk open access, Bu Dewi, kami juga pun bisa memberikan offer membership open access. Jadi sistemnya dia ada deposit, dan kalaupun uangnya tidak dipakai pun bisa kami kembalikan kembali ke institusi. Dan itu setiap publikasi yang datang dari PNJ setelah artikelnya melalui proses peer review tentunya, dan setelah diterima itu akan ada admin yang bisa meng-approve atau mendecline artikelnya. Jadi lebih tepat lah kalau memang diinginkan seperti itu. Memang trennya sekarang di Eropa lagi seperti itu sih Pak untuk open access. Dan memang kasih ke visibilitas artikel jurnal yang terpublish dari institusi. Ini sebentar saya lagi buka untuk indeksasi jurnal PDF ya. Sebentar. Apakah ada pertanyaan mungkin sejauh ini sambil menunggu? Saya mau bertanya Pak Ardi. Ya silakan Pak Taufik. Karena datang telat, maaf. Jadi kalau untuk kita membuka di luar jaringan PNJ itu bagaimana caranya Pak? Oke,
Mungkin oke. Kalau dari kesepakatan kami kemarin dengan dengan Bu Dewi dengan Bu Muhayati, maka Bapak perlu mendownload ada formnya yang harus didownload lalu diemailkan ke perpustakaan. Tapi kalau misalnya Pak Taufik mau cepat atau benar-benar itu ternyata belum dilanggan, Bapak bisa WhatsApp saya, nanti saya bantu. Ini bisa dilihat ya, silakan WhatsApp saya Pak, nanti saya bantu untuk artikelnya kalau mau cepat, atau saran saya harus ke perpustakaan sih Pak. Perpustakaan menyediakan form lebih terpusat seperti itu. Kalau saya menambahkan Pak, menambahkan tadi bukan mendownload ya, tapi mengisi Google Form gitu permintaan. Jadi kan misalnya Pak dari luar jaringan PNJ itu di searching aja apa yang artikelnya, nanti diisi saja judulnya sama alamatnya, itu diisi kayak Google Form. Ada tadi Bu Muhayati menyampaikan ya di opak.pnj.ac.id. Nah di situ ada Bu Muhayati atau Mbak Yuni nanti akan menjelaskan. Di situ akan layanan penelusuran, jadi akan didownloadkan dan diemailkan dari perpustakaan. Gitu. Iya, betul Bapak. Silakan dibuka aja opak kami, katalog online kami. Insya Allah kami siap bantu. Iya, ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak, izin tanya, kalau mau submit nggak harus pakai jaringan PNJ kan ya Pak? Apa submit jurnal Pak? Kalau mau submit ke salah satu publisher, jurnal publisher Prancis, nggak harus pakai jaringan PNJ dan isi Google Form kan ya? Tidak Pak. Kalau submit artikel jurnal bisa dari manapun dan kapanpun. Tapi Bapak harus login pakai ORCID ID Bapak. Jadi ORCID itu kan kayak seperti KTP-nya peneliti lah, seperti itu kan ya. Jadi Bapak harus pakai ORCID ID Bapak, nanti bisa dari manapun dan kapanpun, baru lalu setelah itu Bapak submit seperti itu. Tidak harus pakai jaringan kampus PNJ Pak. Bapak apapun juga bisa submit, yang khawatir. Kalau yang nggak punya ORCID ID gimana Pak? Saran saya buat Di-create ya Pak? Buat ORCID ID tidak sulit Pak, sama seperti daftar ORCID ID. Ya, ORCID ID itu akan kepakai Pak. Kalau kita bicara kalau Bapak mau mendunia kan, mau biar penulisnya mendunia atau menjadi terkenal lah secara global, Bapak wajib punya ORCID ID karena itu sekarang menjadi standar bagi banyak penerbit besar, dan kita bicara research juga banyak bagi untuk researcher lainnya Pak. Sangat gampang kok Pak, tinggal sama kayak bikin sosial media kayak Facebook, sama persis. Pak tinggal perlu register aja di websitenya ORCID ID. Tapi untuk dapat itu saya sih udah punya. Ada apa ya? Ada karya di key-nya itu sampai minimal 2 atau gitu Mas? Enggak, Bu. Kalau bikin ID-nya itu gratis, Bu. Ya, jadi nanti ketika saya gitu kan, terus kok nggak muncul-munculnya setelah Scopus saya nambah gitu, baru dia muncul. Apa ini Sinta yang bikin gitu, saya nggak tahu deh. Gitu. Tergantung lagi dari Sintanya. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Kayak di jatah gitu ya, minimal punya key berapa buah baru bisa muncul orchidnya tadi. Seharusnya tidak seperti itu sih Bu. Jadi selama Ibu udah punya ORCID ID, selama Ibu login pakai ORCID ID Ibu dan Ibu submit, maka Ibu langsung bisa tahu Ibu sudah submit ke penerbit mana saja, dan ada rekodnya Ibu. Nah, saya nggak tahu, kan itu kan tergantung dari tim IT Sintanya, kan mereka menarik datanya seperti apa, dan saya kan kebetulan bukan tim IT mereka, jadi saya agak kurang paham Ibu. Cuma seharusnya bisa kita melihat track record-nya dari submission yang kita lakukan via aplikasi, maksudnya via ORCID ID. Oke, terima kasih Mas. Ya. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu? Pak Ardi, ya? Itu editing service-nya dari Francis Stanley itu ada Grammarly-nya ya? Tidak ada ya? Kalau dari Taylor & Francis kami tidak menyediakan Grammarly Pak, tapi tidak ada ya. Bapak bisa bukan Grammarly lah. Bagaimana supaya editing bahasa Inggrisnya itu difasilitasi? Tidak ada ya? Tidak, itu jadi jadi editing service ini adalah service yang terpisah Pak. Kami cuma memberikan saja. Jadi kalau misalnya Pak ingin menggunakan editing service, Bapak harus individu sih Pak. Karena saat ini belum tersedia editing. Belum tersedia ya. Untuk secara institusi belum ada seperti itu.
Kalau itu sih ada ya, plagiarisme cek ya. Oh ya, itu Turnitin Pak, Mas Bapak ya, atau Identicate ya. Turnitin saya punya, cuma di editing service-nya tuh dari Stanley sudah ada ya. Stanley. Maksudnya dari Tele Francis Pak ya? Tele Francis, masuknya di Tele Francis. Oh, itu sudah disediakan ya. Plagiarisme. Oke. Ya, biasanya untuk plagiarisme cek itu Pak, itu dilakukan oleh institusi, oleh penulis terlebih dahulu Pak, sebelum submit ke Tele Francis. Tadi saya lihat sih editing service-nya tertulis tuh plagiarisme checker. Itu nggak jalan. Ya, itu disediakan sebagai service Pak, tapi bukan berarti include ketika Bapak submit ke Tele Francis. Itu sebagai service yang terpisah Pak. Iya. Memakai fasilitas itu bisa dilakukan ya. Bisa, kalau maksudnya, tapi itu berbayar ya Pak. Kalau Bapak sudah punya Turnitin. Tapi kalau Bapak sudah punya Turnitin tidak perlu pakai itu lagi kan Pak, tinggal Bapak pakai yang punya Bapak aja, seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ini saya coba share ya, cuman agak nge-hang datanya karena terlalu besar. Oke, ini saya coba share. Sebentar. Sambil menunggu, sebagai tambahan Pak, di UP2M sudah ada layanan plagiarisme checker menggunakan Identicate. Silakan ke websitenya UP2M aja, up2m.pnj.acid, itu ada layanan similarity. Bapak Ibu dosen Civitas PNJ bisa menggunakan layanan itu dengan mengisi Google Form dan mengirimkan artikelnya. Oh, tidak bisa langsung melihat hasilnya Bu Dewi ya? Nanti hasilnya dikirim Pak ke email oleh admin, jadi nanti yang melakukan admin. Ya, saya udah pernah itu Bu Dewi, 10 paper lumayan. Terima kasih P2E. Nah, berarti tiap tahun ada ya Bu Dewi itu ya, otentik. Ada Bu, iya. Siap. Ada Bu. Kalau saya boleh komen, sebenarnya Identicate jauh lebih simpel daripada Turnitin sih. Karena Turnitin ini pertama kali dibuat di Australia itu sebenarnya untuk sekolah. Cuma karena harganya cukup murah dibandingkan dengan Identicate, di Indonesia justru banyak institusi yang melanggan Turnitin seperti itu. Iya. Saya juga melanggan Turnitin, Pak. Betul. Nah, ini contoh file yang kami miliki. Kalau misalnya nanti mungkin dibutuhkan, saya bisa kirim. Tapi ini berdasarkan tahun 2018 ya. Saya perlu cek lagi apakah ada data terbaru atau tidak. Tapi di sini bisa ketahui bahwa apakah jurnalnya sudah terindeks di Scopus atau tidaknya ya. Nah, itu bisa dicek di sini. Seperti itu. Kalau memang diinginkan, saya bisa kirimkan seperti itu. Dan juga kita bisa cek untuk impact factor-nya, apakah sudah terindeks di Web of Science-nya atau belum, skornya berapa, seperti itu. Bisa dicek di Excel yang saya miliki ini. Kalau bisa dibutuhkan nanti saya kirimkan ke perpustakaan atau ke Bu Dewi seperti itu. Iya, dikirim ke Bu Muhayati ya Bu Dewi. Pak RD. Boleh, baik. Nanti saya kirimkan. Nanti saya oke. Apakah ada pertanyaan lain? Saya rasa saya sudah cukup panjang. Mudah-mudahan ya jika ada pertanyaan bisa di email ditanyakan ke saya. Atau nanti jika ada, maksudnya jika institusi tertarik juga untuk conference proceeding, kami juga pun bisa mengirimkan informasi bagaimana cara untuk kerjasama conference proceeding dengan CRC Balkema. Tapi langsung dengan dealnya nanti dengan orangnya langsung. Beliau CRC Balkema-nya berarti di Netherlands ya, dia lokasinya di Netherlands. Pak Ardi, saya mau nanya, langkah saya tadi udah benar belum ya? Kalau saya udah dapat judul, saya klik lalu ada PDF, saya pilih PDF, lalu saya download. Sudah gitu ya? Untuk download artikel jurnal ya, Bu? Iya. Ya, sudah benar, Bu. Atau Ibu bisa baca secara online juga. Kalau Ibu punya waktu lebih, bisa pakai baca online. Soalnya mumpung di kampus tuh cepet-cepet gitu, Mas. Siap, Bu. Siap. Jangan terus kirimkan aja doinya, itu apa ya tadi, Mas? Saya kok belum paham. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Ibu di luar kampus, Ibu ingin minta dibantu oleh pihak perpustakaan, Bu, saya buka dulu websitenya. Kalau Ibu di luar kampus dan Ibu ingin menggunakan minta tolong bantuan dari pihak perpustakaan, nantinya Ibu cukup mengklik ini sebentar. Dikirim doinya aja gitu ya.
SDOI atau linknya ke yang Google Form tadi yang harus diisi itu, bukan menggunakan minta bantuan dari perpustakaan ya, seperti itu. Iya, mungkin setelah ini nanti Bu Yati bisa nunjukkan Google Form-nya, Bu. Bisa Boleh. ditunjukkan. Ya. Jadi tinggal klik ini aja, Bu. Copy DOI ini atau link ini nanti di copy paste ke Google Form dari yang perpustakaan sediakan. Baik. Saya undang juga mahasiswa S2 biar mereka tahu, mereka kan nggak ngampus-ngampus ini. Siap, Ibu, siap. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Kalau enggak, saya kembalikan ke MC atau mungkin ke perpustakaan untuk menjelaskan soal Google Form. Terima kasih, Pak Kalau Ardi. saya boleh menambahkan, Pak Ardi. Ya, boleh, Bu. Silakan. Ya. Selamat sore, Bapak, Ibu hadirin sekalian. Saya mungkin sedikit menjelaskan mengenai, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik, ini sedikit informasi berkaitan dengan apa yang sebenarnya kemarin antara Politeknik dan PT Reforma ini kerjasama. Secara terbuka kami informasikan bahwasannya saat ini yang dilanggan itu pertama adalah 2 paket, Bapak Ibu. Di situ ada paket accreditation package, yang mana di sini menerangkan bahwa ada 3 bulan full access untuk semua area disiplin ilmu, termasuk non-teknik. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini menggunakan membuka pada IP yang sudah melalui IP yang sudah didaftarkan, itu seharusnya bisa terbuka semua, begitu ya Pak Ardi? Dan kemudian ya, seharusnya seperti itu. Dan kemudian setelah 3 bulan atau terhitung 1 Januari itu kuota untuk mendownload artikel dalam lintas subjek itu hanya 55. Tapi aktif sampai 12 bulan. 55 ini kemarin berdasarkan hasil diskusi kami sebaiknya digunakan untuk kebutuhan full access artikel, full text artikel di luar yang dilanggan pada paket berikutnya. Paket berikutnya itu di sini ada computer science. Totalnya 10 judul dan 1 judul yang open access, dan ini dilanggankan 12 bulan. Jadi gini Bapak Ibu, yang bisa diakses full 12 bulan itu diantaranya ini dan yang ini, artikel pas. Nah, karena jumlahnya untuk 12 bulan hanya 55 artikel, kami lebih menyarankan untuk Bapak Ibu jika setelah tanggal 31 Desember ini berada pada penelitian di luar computer science ini, sebaiknya jika mendesak ingin sekali butuh untuk ada full text-nya, monggo di-emailkan kepada perpustakaan atau mengisi form tadi untuk memanfaatkan jumlah artikel ini. Adapun di luar ini, nanti ternyata kuotanya habis, biasanya kami juga tidak, mungkin kami bisa membantu ya Pak Ardi, ada yang mungkin oh ini memang artikel ini mudah didapatkan, mungkin nanti Pak Ardi akan bisa bantu. Namun kami menekankan pada yang ini Bapak Ibu, setelah 31 Desember. Itu per bulan apa per Kalau apa? 55 artikel ini untuk 12 bulan, Pak. Astaga. Sedikit iya. Ya. Nanti ini akan kami bantu jelasan konsiderasinya juga. Kenapa ya berkaitan dengan anggaran juga. Mungkin kita tunggu penjelasannya dulu ya dari Bu Clara, nanti saya dan Bu Yati akan jelaskan. Baik. Karena tahun depan kan kami menganggarkan lagi seperti itu ya. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin memang itu saja Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk 3 bulan full akses ini Bapak Ibu. Monggo yang mau mendownload secara full text dibaca nanti di rumah, download dari kantor atau dari kampus, monggo sebanyak-banyaknya, kasarnya kami tutup mata lah seperti itu. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Namun setelah 31 Desember kami harap ada komunikasi kepada perpustakaan terlebih dahulu untuk dibantu download full text-nya menggunakan kuota 55 artikel pas ini. Namun untuk yang meneliti pada bidang-bidang computer science
itu tidak perlu ikut meminta pada 55 kuota ini, karena yang ini masih full, masih bisa diakses sampai 12 bulan ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Oh gitu ya Bu Clara. Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu dari saya dan akan dilanjut oleh Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Baik, Bu Yati mohon izin menjelaskan ya Bu Yati. Di sini karena saya juga diminta oleh keperpustakaan ya, agar artinya mengapa UP2M terlibat, padahal ini kan pekerjaan perpustakaan, kami berkolaborasi agar apa yang dilanggar oleh perpustakaan itu benar-benar bermanfaat, tidak hanya bagi dosen tapi juga mahasiswa, dan kebutuhan kita adalah ya jurnal, akses jurnal yang indeks Scopus seperti itu. Kemudian mengapa kok memang ada paket yang dipilihkan waktu itu 3. Kami ambil yang manfaatnya paling besar karena waktu itu kalau tidak salah 2 paket yang lain itu hanya dikit, hanya 2 koleksi, mungkin bidang apa ya, engineering tapi cuma 2. Yang satunya juga cuma 3. Nah, itu kami ambil paket dengan harga yang sama, ambil yang 11 karena ketika dibuka computer science itu sangat luas. Luas itu dia ke electrical juga, dia ke mesin juga, dan luas ya, ada karena ada banyak 11 jurnal. Kalau boleh membuka lagi, sebenarnya anggarannya hanya 100 juta. Ya seperti 100 juta itu, ya sekitar itu. Jadi kalau untuk full akses semua itu kita butuh 1,4 miliar Bapak Ibu. Makanya tuh kenapa UI itu menjadi besar seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau ada pimpinan di sini juga memperhatikan, dan kayaknya tahun depan perpustakaan juga meningkatkan lagi untuk e-jurnal ini, tidak hanya jurnal tapi juga e-book. Karena nanti makanya kenapa kami merasa sosialisasi ini penting dan meminta kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa agar mendownloadnya itu langsung dari jurnal tadi ya, jadi tidak copy PDF-nya, agar terlihat statistiknya, oh bahwa jurnal ini diperlukan. Karena pernah dulu melanggan Cambridge ya, tapi dilihat statistiknya tidak. Benar Ibu, ada 2 brand saat itu. Sarankan caranya ya tadi bisa lewat perpustakaan. Ya, jadi atau download di rumah, browsing aja judulnya sebanyak-banyaknya, mungkin sampai 10-100 ya kalau S3 itu, bahkan nanti begitu sampai kampus sudah dapat DOI kan, tinggal download, mungkin begitu. Dan 100 juta itu sangat kecil kalau bisa dikatakan. Tadinya ya ini dibuka aja karena Bu Clara di sini kan dari vendor ya. Saya pinginnya yang Science Direct, tadi publisher nomor 1 ya. Tapi itu minim dia untuk sedikit artikel aja 300 juta perlunya. Nah, mudah-mudahan tahun depan tuh kita bisa terus. Tadi kan mungkin jangan khawatir ya Bapak Ibu, kan kok cuma 3 bulan. Tentunya perpustakaan juga sudah menganggarkan rancang supaya tahun depan tuh bisa segera continue ya Bu ya. Nah, ini kembali lagi Bapak Ibu memanfaatkan, mendownload ya. Nanti kan akan terlihat statistik tiap bulannya. Oh, downloadnya itu tidak banyak seperti tadi yang disampaikan Pak Ardi. Oh, berarti bisa jadi kita menyimpulkan oh dosen tidak memerlukan ini, dosen atau mahasiswa ya mungkin seperti itu. Jadi itu proses ini, jadi mari kita bersama ya tadi undi minta yang putus-putus suaranya. Dewi jaringannya mungkin ya. Ya mungkin tambahan kami dari perpustakaan memang untuk pengadaan anggaran e-jurnal tahun ini hanya 100 juta Bapak Ibu. Jadi dengan nilai tersebut kami memaksimalkan untuk tetap bisa berlangganan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Insya Allah kami juga untuk next pengadaan di 2022 kami mengajukan kurang lebih 300 juta untuk pengadaan e-jurnal dan 300 juta juga untuk e-book begitu Bu. Sekedar informasi saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Muhayati. Oh iya, maaf Bu, tadi terputus disconnect. Jadi ini informasi juga perpustakaan akan ini ya Bu, selama periode 3 bulan ini akan mendownload artikel-artikel yang non komputer ya Bu. Sehingga harapannya nanti dosen-dosen itu kalau misalnya
memerlukan setelah itu tuh ada di perpustakaan kita itu diperbolehkan mendownload PDF-nya sebanyak mungkin ya Bu Yati ya. Iya betul Bu, kami Kalau bisa sudah yang di luar yang kita berangkat itu Bu, jadi di luar komputer. betul Bu, insya Allah. Ya terima kasih. Bapak Ibu mungkin jangan sungkan untuk membuka katalog online kami jika ingin membutuhkan penelusuran artikel, silahkan dicoba-coba ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf Bu, saya mungkin tadi agak ketinggalan sedikit. Tadi katanya perpustakaan bisa mendownload artikel PDF-nya dalam 3 bulan ini. Nah, itu bisakah kita download itu yang di luar Taylor and Francis, ya Bu ya? Karena untuk kebetulan ya untuk topik saya itu kan di pemasaran. Pemasaran itu lebih banyak dia menggunakan ya misalnya yang ada di Emerald. Jadi apakah itu bisa? Terima kasih. Ya kalau mohon maaf Dewi. Ibu, terima kasih pertanyaannya, tapi untuk saat ini di perpustakaan hanya berlangganan jurnal Taylor and Friends, Bu. Oh iya. Ya, ya. Mungkin next tahun depan, Bu, insya Allah nanti akan kami usahakan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi ya oke, enggak apa-apa. Nanti saya cuma ingin menyampaikan bahwa kalau untuk pemasaran itu banyak jurnal misalnya psikologi and marketing gitu loh. Tapi kalau misalnya dari Taylor and Francis itu memang agak kurang kalau untuk topik-topik di pemasaran. Itu saja. Mungkin dia lebih banyak ke tekniknya. Terima kasih. Mau tanya, ini opak PNC kalau dibuka dari rumah harusnya bisa ya? Bisa Bu, bisa. So ini kalau lagi war dari tadi nggak buka ya Mbak Angel ini. Opaknya kering kayaknya. Itu tadi Mbak formnya nanti dibagikan ya? Oh iya. Untuk formnya bisa download untuk formnya Bu, kami menyediakan di opak perpustakaan PNJ ACID Bu. Mbak, tak buka. Di sebelahnya ada download artikel TF Bu. Di share aja, share screen biar langsung lihat ya. Mungkin boleh saya share screen ya. Sila. Sudah masuk belum ya Bapak Ibu? Belum, Mbak. Belum ya? Belum kelihatan. Sudah kelihatan Bapak? Ibu? Sudah. Sudah ya. Opak perpustakaan PNJ ACID. Langsung aja. Keluarnya mercusuar Mbak berkali-kali. Di sebelah sini Bu, download artikel TF Bu, Bapak dan Ibu. Ada menu download artikel TF. Kita buka aja langsung linknya. Seperti ini ya Bapak Ibu linknya. Nanti kami akan memberikan jawaban via email. Jadi Bapak Ibu hanya copy link artikel atau untuk jaringan di luar PNJ. Bu Mahayati. Saya Pak. Kalau lebih dari satu link itu
copy di situ juga, Pak? Apa gimana, Iya Bu? Pak, boleh Apa banyak satu-satu? link juga nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, iya. Banyak link Terima nggak kasih. apa-apa. Kami Iya. paragraf panjang sih Pak di Google Form-nya, jadi bisa banyak link. Di bawahnya lagi juga ada tambahan artikel lainnya, bisa ditambahin lagi Pak. Itu malah kami Oh, oke. membutuhkan sebanyak-banyaknya dari dosen Pak. Jadi kami nanti artikel tersebut akan kami download sebelum tanggal 31 Desember Pak. Oke. Jadi malah itu kami membutuhkan bantuan dari dosen, para dosen, Bapak dan Ibu untuk download artikel, download, atau kalau memang tidak karena di rumah gitu aksesnya bisa melalui GiveFarm ya Pak, perpustakaan, nanti kami akan bantu download link tersebut. Siap, siap Bu Muhayyadi. Baik, terima kasih Pak. Makasih. Mungkin ada Sama-sama. pertanyaan lagi mengenai GiveFarm-nya, Bapak dan Ibu? Atau sudah cukup? Boleh saya Rasa- tambahkan, Bu? Di Boleh, sini Mbak. saya coba kembali share screen. Oke. Di sini saya coba, saya penasaran atas pertanyaan sama Bu Teti tadi. Nggak apa-apa ya Bu, kita lanjutkan sedikit. Ketika Ibu sudah coba untuk masuk ke emerald.com-nya ini Bu, pada dasarnya hampir sama Bu, semua penerbit ini mereka akan memberikan yang open access-nya Bu. Sementara itu seperti itu. Jika yang memang belum tercover barulah bisa menjadi usulan untuk perpustakaan. Kemudian tadi saya coba untuk Emerald ini apakah tersedia open access-nya? Karena pada dasarnya penerbit ini, sebenarnya Emerald ini juga salah satu yang ikut gabungan dalam asosiasi open access juga. Jadi saya masukkan kalau Ibu kata kuncinya marketing communication begitu ya Bu ya? Misalnya ini aja, ya oke deh, marketing communication nggak apa-apa. Kalau kita klik di sini all emerald content ini, baik itu chapter maupun artikel dari jurnal itu akan terpampang. Namun kita limitasi lagi di jurnal artikel. Kita bebaskan saja untuk tahunnya. Nah di sini ada pilihan Bu. Jika kita berlanggan, only content I have access to, itu pasti akan terbuka Bu. Tapi jika kita tidak berlanggan, yang open access saja yang terbuka, dan open access ini kalau saya lihat cukup banyak. Sementara mungkin Ibu bisa memanfaatkan yang ini terlebih dahulu. Itu mengapa saya paham seperti kata Bu Dewi bahwasannya open access ini menarik karena ternyata yang seperti kami ini pun bisa melihat, sehingga seperti ini bisa terjangkau tanpa harus melanggan. Itu tadi Bu Ibu. Mungkin kalau untuk Bu Teti barangkali bisa sedikit membantu informasi dari yang open access di Emerald ini. Adapun yang belum terakses atau yang diinginkan secara full text bisa disampaikan pada perpustakaan untuk dipertimbangkan pada tahun berikutnya, Ibu. Oke. Begitu juga yang ada pada perpustakaan, saya lihat ada link hyperlink untuk ke Cambridge ya Bu Yuni ya. Sehingga sebenarnya itu juga masih bisa diakses untuk e-book dan beberapa e-book yang sempat dibeli dan juga jurnal-jurnal open access-nya. Karena baik Taylor & Francis, Emerald, Cambridge itu merupakan penerbit murni yang mana mereka sendiri pasti menyediakan untuk konten-konten open access-nya Bu. Dan ini untuk yang open access-nya sama bisa dibaca secara full text. Yeah. Hanya yang berlanggan saja, dan sini juga cukup baik untuk almetriknya Bu, secara sosialnya. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu Titi. Barangkali bisa diusulkan pada perpustakaan untuk yang kebutuhannya. Oke, terima kasih Bu Clara. Mbak mau nanya untuk Ibu, tahun berapa ya saya lupa, Prodi Toli itu pernah dapat e-book berapa ya, 5 atau 7 gitu. Itu masih terus bisa diakses ya Mbak sekarang ya? Yang ProQuest ya Bu? Iya, ProQuest. ProQuest. Saya belum lihat lagi sih Bu, nanti akan coba saya lihat lagi. Kayaknya sih masih bisa Bu, karena kan bukan
berlangganan ya Bu, karena waktu itu beli kalau nggak salah. Beli kan ya? Iya, betul beli ya. Cuma pas downloadnya itu nggak bisa satu buku dia. Ya betul Bu, waktu itu saya coba download itu nggak bisa satu buku hanya per chapter ya Bu kalau nggak salah. Chapter. Iya. Merepotkan. Sempat Tapi saya lihat. Kayaknya sih masih bisa dibuka sih Bu. Nanti ya linknya ya. Sudah lama nggak buka. Nanti saya buka linknya lagi deh di perpus. Oke Bu, nanti saya share ya Bu linknya ya Bu. Ya. Bu Clara tanya, Bu Clara. Monggo Pak. Bu Clara kan di akuntansi itu kan ada prodi keuangan perbankan ya. Nah, yang jurnal-jurnal terkait dengan finance itu ada nggak di sini di apa tadi yang disediakan di perpustakaan sekarang ini? Sejauh ini masih bisa Pak, karena yang saat ini kita buka tidak hanya teknik Pak, lintas subjek, non teknik pun ada. Ya, yang finance ya, finance. Itu dia masuk ke kategori yang ekonomik ya Pak ya? Economics ya. Tinggal tapi kan dia dimasukkan spesifik lagi Bu, ya spesifikasinya dia ke keuangan ya. Ya. Kalau ekonomi kan ada ilmu ekonomi. Ya pecahannya nanti ada bisnis, ada apa, ada finance ya. Tapi bisa Ya. mungkin ya? Bisa Pak. Baik, saya kembali Mohon share. maaf Pak Darna, mungkin kalau itu ada jurnal yang namanya bank marketing. Itu dari Taylor and Francis itu ada. Jadi ada beberapa topik jurnal-jurnal perbankan itu ada dari Taylor and Francis. Itu yang setahu saya. Terima kasih. Ya, finance termasuk apa namanya tentang saham ya gitu ya. Pasar uang gitulah ya. Ya, cuman bukan hanya terkait dengan itu Bu Teti, perbankan ya. Oh, kalau finance saya masih belum tahu, tapi kalau untuk bank marketing ada jurnalnya. Ah, itu marketing bank ya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah sore, tapi mungkin masih ada waktu, sisa waktu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Ardi sama atau ke Mbak Clara, silakan. Pak itu sosialisasinya 2 hari begitu. Besok ada lagi kah? Ya, besok untuk mahasiswa sih Bu. Tapi kalau Ibu para dosen mau bergabung, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa ya. Ya. Tadi pada masih kuliah, mungkin besok ada lagi. Betul ya. Iya Bu Isda, ini mumpung tadi menambahkan, izin Pak Safari menambahkan. Jadi besok adalah sosialisasi untuk mahasiswa. Bapak dan Ibu mohon agar mahasiswanya juga diminta mengakses bisa dari tugas ya, misalnya tugas-tugas perkuliahan, membuat apa dengan literatur, karena kita sudah punya TF ini seperti itu. Jadi banyak downloadnya, statistik downloadnya itu akan besar nantinya. Seperti itu. Terima kasih Bu. Mahasiswa S2 penting itu, Bu Is. Untuk S1 juga bisa Pak, kan saya tugas-tugas itu tetap perlu literatur gitu. Seperti itu juga. Untuk yang D4 ya, D3 juga bisa, pastikan semua memerlukan literatur. Ya, maksud saya sarannya ke Bu Is, di linknya untuk mahasiswa S2 penting itu Bu Is. Bentar ini. Ya, ini sebagian juga ikut sekarang ini. Oh, hari ini ikut ya? Ada. Sebagian lagi seperti ya. Baik, Bapak Ibu. Bu Isdawima sudah saya share melalui DM ya Bu, yang untuk Ibu Tolinya. Ibu Toli ya. Iya. Waduh, aku buka Ibu ini sih. Pakai HP ini jadi saya nak.
Ada Baik, pertanyaan oh ya silakan Bapak. Pak Koko tuh, ada pertanyaan dari Pak Koko di SMS di pertanyaan tuh untuk humaniora. Pak Koko tanya aja langsung, kenapa sih? Kalau malu dia. Ya, untuk jurnal sosial humaniora non teknik dan jawabannya kami ada sediakan Pak untuk yang humaniora. Jadi kami ada juga kan seperti yang Ibu Clara sampaikan, kami mengaktifkan seluruh bidang kecuali untuk Politeknik Negeri Jakarta dan bisa diakses selama ya kalau Bapak pertanyakan jurnal sosial humaniora tergantung subjeknya ya Pak ya. Cuman kalau kami aktifkan untuk bidang humaniora dan sebagian besar untuk social science itu semuanya hidup sih Pak. Dan itu bisa diakses dari tahun 2021 hingga tahun sampai tahun 1997. Ya, silakan dicoba Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan yang lainnya, barangkali masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Oh iya Pak Sapri, saya mau tanya, jurnal-jurnal yang update itu di atas 2010, 2012 ya Mas Ardi ya? Mana Pak? Bisa diulangin Pak? Jurnal yang disajikan itu di Tela Francis itu di atas 2012 apa di bawah 2012 atau 2010? Keduanya Pak. Oh, keduanya. Jadi bisa diakses dari tahun 97 ke atas sampai tahun 2021. Ya. Tahun 2022 gitu. Belum ada Pak. Tahun 2022 belum ada Pak. Belum 2022. Yang terbaru 2021 kan. Ya betul Pak. Ya, terima kasih Pak Ardi. Ya saya tadi download terbaru semua kayaknya 20, 18 gitu. Cakep-cakep. Oh, bagus ya. Alhamdulillah. Iya bagus. Saya pokoknya download aja judul sesuai kan panel surya gitu ya, sama reflektor, sama motor Ya, itu. sesuai bidang aja ya. Baru-baru semua itu Pak. Ya, terima kasih Bu Is. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin acara sosialisasi e-jurnal pada sore hari ini dicukupkan sampai di sini. Mungkin barangkali nanti ada yang perlu dipertanyakan lagi, bisa dipertanyakan ke tadi kontaknya langsung dengan Pak Ardi atau ke perpustakaan dengan Ibu Muhayati atau Mbak Yuni. Dan kami persilahkan mungkin besok kami mengadakan sosialisasi memang untuk mahasiswa, tapi kalau para dosen ingin bergabung dengan senang hati dipersilahkan. Mungkin itu saja. Mohon maaf, saya mengingatkan kembali barangkali ada yang belum mengisi absen, dimohon mengisi absen di link perpustakaan. Kemudian mungkin mohon izin untuk foto ya, untuk dokumentasi bersama. Bu Yuni sudah bisa ini foto untuk foto bersama. Oh sudah. Baik, kalau gitu mungkin acara ini saya tutup. Terima kasih banyak kepada Bapak Ardi dan Mbak Clara yang sudah menyampaikan, memaparkan masalah e-jurnal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu sudah hadir. Silahkan hubungi kami di perpustakaan. Terima kasih Ibu, mohon izin pamit. Izin pamit Ibu, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Terima kasih. Bu Mahayati, Pak Sapari. Ya, Pak Ajis, terima kasih sama Bapak Ibu. Bu Dewi, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. 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 Clara.